Saudara, kawasan Duku Atas kini bertransformasi menjadi simbol baru Transit Oriented Development atau TOD MRT Jakarta yang menghubungkan berbagai moda transportasi dibangun tanpa APBD. Kehadiran pedestrian deck di sini tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga sukses memicu pertumbuhan ekonomi baru dan mengubah gaya hidup kaum urban. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Adi Widaryanto sekaligus peserta Media Fellowship Program MRT Jakarta 2026. Saudara, PT MRT Jakarta dan Prof DKI Jakarta sudah groundbreaking untuk Jakarta Pedestrian Deck untuk terkoneksi langsung dengan antar intermodal lainnya juga. Nah, seperti apa warga Jakarta agar Anda lebih nyaman, aman naik MRT? Simak liputan berikut. Sebagai jantung integrasi transportasi Jakarta yang menghubungkan MRT, LRT, KRL komuter lain hingga airport, rail link, dan juga Transjakarta, kawasan Duku Atas melayani ratusan ribu penggunanya setiap hari. Pembangunan fasilitas pejalan kaki terpadu atau Jakarta Pedestrian Deck MRT dirancang untuk memberikan ruang yang aman, inklusif, dan efisien bagi para pejalan kaki serta pengguna moda transportasi di Jakarta. Untuk pendapatan sendiri biar bisa memudahkan akses ke Jakarta, biar lebih mudah, lebih murah juga untuk aktivitas sehari-hari kayak berangkat kerja atau mau liburan ke Jakarta. Pembangunan infrastruktur berjalan kaki merupakan bagian integral dari strategi pengembangan kawasan berorientasi transit atau TOD yang diusung PT MRT Jakarta. Integrasi fisik menjadi kunci utama untuk mengubah wajah tanah dan bangunan di sekitar jalur MRT agar memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Dan sejumlah 9 kawasan TOD milik MRT Jakarta ditata, direvitalisasi untuk pengguna komuter MRT agar mempermudah antar koneksi ke transportasi lainnya. Memang TOD Duku Atas gitu karena sudah dilakukan tadi revitalisasi terowongan Kendal, ada revitalisasi Jalan Blora, terus juga ada pembangunan transport hub, ada pembangunan JPM Duku Atas yang terkoneksi dengan LRT Jabodebek, dan terakhir mungkin kita sedang dalam progres pembangunan pedestrian deck. Dan mungkin untuk saat ini mungkin di area Fatmawati maupun di Lebak Bulus gitu. Tak hanya fokus pada mobilitas, pengembangan TOD MRT Jakarta juga memberikan efek ganda atau multiplier efek bagi perekonomian. Menariknya, pembiayaan proyek kawasan ini dimaksimalkan melalui skema pendanaan kreatif di luar APBD, seperti kemitraan swasta, optimalisasi nilai lahan atau land value capture, pinjaman mandiri MRT atau pihak luar yaitu perbankan, sehingga tidak membebani keuangan daerah ataupun negara. Jadi kalau pinjaman loan itu maksudnya konteksnya adalah pinjaman bank. Jadi itu akan nanti dari di bawah under MRT akan bekerja sama gitu dengan perbankan yang akan kita pilih. Seperti pinjaman proyek pada umumnya sih. Jadi bukan kita nggak akan pakai APBD, nanti pengembaliannya akan berdasarkan dari pendapatan MRT. Oke. Untuk target selesai Mas, JPD ini? Oke. Thank you. Pedestrian Deck Duku Atas Jakarta menjadi salah satu bukti bahwa pembangunan Jakarta tidak lagi berpusat pada mobil dan kendaraan bermotor, melainkan pada keutamaan pejalan kaki dan transportasi publik. Ini sebuah langkah nyata menuju Jakarta yang lebih terkoneksi komuter, ramah lingkungan, dan mandiri secara ekonomi. Tentunya nanti tahun 2028 warga Jakarta segera menikmati fasilitas super lengkap, super modern dari Jakarta Pedestrian Deck yang dibangun oleh PT MRT Jakarta. Jadi Anda, pengguna komuter lain, ayo terus naik MRT dimanapun Anda pergi dan beraktivitas di kota Jakarta. Dari stasiun MRT Lebak Bulus BSI, Adi Widaryanto, Kompas TV, Jakarta Selatan.